Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Taci dari Pekalongan melawan Dwi Satu Langit dari Pasuruan. Dwi berada sebelah kanan sedangkan si Taci berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, inilah dia pertandingan yang sangat seru, pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu, di mana kedua player ini mempunyai skill dan teknik yang luar biasa. Dwi masuk dari bawah, apa yang terjadi? Itulah dia jepretan dari atas yang sangat keras oleh si Taci. Dwi pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Taci dari Pekalongan. Mantap. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Alex dari tim Buana Marmer Jepara melawan Fendi Independen dari Pasuruan. Fendi berada sebelah kanan sedangkan Alex berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Alex kah atau si Fendi kah? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Oke, benang nempel, apa yang terjadi? Benang masih nempel, dicul sentak saja oleh Fendi namun masih sama-sama kuat. Apa yang terjadi para pemirsa? Rupa-rupanya Fendi Independen sudah terbentur dan terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Alex Buana Marmer Jepara. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Bagas dari tim Arta Galas Pasuruan melawan Pak Hamid dari Probolinggo. Pak Hamid berada sebelah kanan sedangkan si Bagas berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Apa yang terjadi? Bagas kembali lagi masuk. Apa yang terjadi? Benang nempel. Itulah jepretan beruntun oleh Pak Hamid. Bagas pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Pak Hamid dari Probolinggo. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Ateng Hiu Langit dari Pasuruan melawan Wahid dari tim Zevania Lumajang. Wahid berada sebelah kanan sedangkan si Ateng berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, inilah dia pertandingan yang sangat seru. Wahid kembali lagi mencoba masuk dari bawah. Apa yang terjadi? Cukup dilempar saja oleh si Ateng. Wahid pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Ateng Hiu Langit dari Pasuruan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Masrib Singobarong dari Pasuruan melawan Brodin dari tim NSTD. Sama-sama dari Pasuruan. Brodin berada sebelah kanan sedangkan si Masrib berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Perlahan tapi pasti Brodin dari tim NSTD mencoba merangsak masuk ke daerah pertahanan si Masrib Singobarong. Para pemirsa, Brodin masih penasaran dan masih belum menyerah. Brodin untuk menyerang dari posisi bawah para pemirsa, sedangkan si Masrib Singobarong membayang-bayangi dan berusaha menutup dari posisi atas. Apa yang terjadi? Dijakrak saja oleh Brodin. Benang masih nempel para pemirsa. Apa yang terjadi? Benang masih nempel, sama-sama kuat. Apa yang terjadi para pemirsa? Rupa-rupanya Brodin sudah terbentur dan terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Masrib Singobarong. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Yoni dari tim Mada Lumajang melawan Alex dari tim Buana Marmer Jepara. Alex berada sebelah kanan sedangkan si Yoni berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup pendek. Kita kembali lagi ke pertandingan. Yoni dari tim Mada Lumajang bersiap-siap untuk masuk ke daerah pertahanan si Alex Buana Marmer dari Jepara. Para pemirsa, dengan cepat Yoni masuk dari posisi bawah. Apa yang terjadi? Ditahan dulu oleh Yoni, kembali Yoni masuk. Apa yang terjadi? Benang nempel. Apa yang terjadi? Benang masih nempel. Para pemirsa, itulah dia cul sentek yang sangat cantik oleh si Alex. Yoni pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Alex Buana Marmer Jepara.
Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Taci dari Pekalongan melawan Pesek dari tim DJN Batu. Pesek berada sebelah kiri, sedangkan si Taci berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai para pemirsa. Semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Taci kah atau si Pesek kah? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Masih berebut posisi bawah, bisa kita lihat untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Awas, hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Apa yang terjadi? Masih belum kena. Oh, itulah jepretan beruntun oleh si Taci. Pesek pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Taci dari Pekalongan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Pak Ilyas Independen dari Pasuruan melawan Yeni Satu Langit dari Purwosari Pasuruan. Yeni berada sebelah kanan, sedangkan Pak Ilyas berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, inilah dia pertandingan yang sangat seru. Keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup pendek. Yeni mencoba masuk dari bawah. Apa yang terjadi? Benang nempel, jagrak saja oleh Yeni dari posisi bawah. Apa yang terjadi? Benang masih nempel para pemirsa, dijagrak terus oleh si Yeni Satu Langit. Benang masih nempel, masih belum kena. Pertandingan masih berlanjut. Yeni masuk dari bawah. Apa yang terjadi? Dipolos saja oleh Yeni Satu Langit. Pak Ilyas pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Yeni Satu Langit Purwosari Pasuruan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Kiki dari Pekalongan melawan Putra Hiu Langit dari Pasuruan. Putra berada sebelah kanan, sedangkan si Kiki berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, rupa-rupanya si Putra dari tim Hiu Langit Pasuruan sudah masuk ke daerah pertahanan. Si Kiki dari Pekalongan masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih berebut posisi bawah. Awas, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut, bisa kita lihat keduanya masih melenggak-lenggok di udara para pemirsa. Putra dari tim Hiu Langit Pasuruan masih belum menyerah, masih penasaran mencoba masuk ke daerah pertahanan si Kiki dari Pekalongan. Namun Kiki dari Pekalongan tidak tinggal diam para pemirsa, berusaha menutup dari posisi atas dan berusaha untuk merencanakan serangan balik Kiki Pekalongan. Namun Putra dari tim Hiu Langit Pasuruan mencoba masuk kembali para pemirsa, ditahan dulu oleh si Putra Hiu Langit. Putra perlahan tapi pasti dengan teknik kencaknya Putra mencoba masuk ke daerah pertahanan Kiki dari Pekalongan. Apa yang terjadi? Putra masuk dari bawah. Itulah dia jepretan yang sangat keras oleh si Kiki. Putra pun terbentur dan terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Kiki Pekalongan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Alex dari tim Buana Marmer Jepara melawan Bukrim dari Pasuruan. Bukrim berada sebelah kanan. Apa yang terjadi para pemirsa? Begitu cepat kejadiannya, Bukrim sudah terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Alex dari tim Buana Marmer Jepara. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Kacer dari tim Desi Malang melawan Ari dari tim Zevania Lumajang. Ari berada sebelah kanan, sedangkan si Kacer berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Perlahan Kacer masuk, benang nempel. Apa yang terjadi? Benang masih nempel, sama-sama kuat. Cukup diputar saja oleh si Kacer. Ari pun terbentur dan terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Kacer DC Malang. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Brodin dari tim NSTD Pasuruan melawan Pedar dari tim DJN Batu. Pedar berada sebelah kanan, sedangkan si Brodin berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Awas, hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi.
Pertandingan masih berlanjut. Semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Brodenkah atau si Pedarkah? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Bisa kita lihat Broden dari tim NSTD Pasuruan mencoba merangsak masuk, mencoba mengancam dari posisi bawah ke daerah pertahanan si Pedar dari tim DJN Batu para pemirsa. Namun si Pedar tidak tinggal diam, berusaha melakukan serangan balik dan mencoba menutup dari posisi atas. Pertandingan masih berlanjut para pemirsa. Bisa kita lihat keduanya saling jual beli serangan. Awas, hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi dengan cepat. Broden masuk dari bawah, apa yang terjadi? Dicepret saja oleh si Broden. Pedar pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Broden NSTD Pasuruan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Alex dari tim Buana Marmer Jepara melawan Josbus dari tim Singo Barong Pasuruan. Josbus berada sebelah kanan, sedangkan si Alex berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup panjang. Kita kembali lagi ke pertandingan. Perlahan Josbus dari tim Singo Barong mencoba merangsak masuk sekarang dengan cepat. Alex dari tim Buana Marmer Jepara mencoba masuk, kembali lagi si Alex. Bisa kita lihat para pemirsa, keduanya saling jual beli serangan. Awas, hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut. Semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Alex kah atau si Josbus kah? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Alex dari tim Buana Marmer Jepara bersiap-siap untuk melakukan serangan balik dari posisi bawah. Alex mencoba masuk, semakin dalam Alex masuk dari posisi bawah para pemirsa. Namun berhasil ditutup kembali oleh si Josbus Singo Barong dari Pasuruan para pemirsa. Bisa kita lihat keduanya saling berebut posisi bawah, saling jual beli serangan, masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Alex dari tim Buana Marmer Jepara perlahan tapi pasti berusaha untuk merangsak masuk dan menyerang dari bawah. Namun Josbus tidak tinggal diam para pemirsa, mencoba merencanakan serangan balik si Josbus. Perlahan tapi pasti si Josbus ditahan dulu oleh si Josbus. Perlahan mencoba masuk si Josbus dari bawah. Apa yang terjadi? Dijepret saja oleh si Josbus. Alex pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Josbus Singo Barong. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Pian dari tim DC Malang melawan BIKL dari Pasuruan. BIKL berada sebelah kanan, sedangkan Pian DC berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, inilah dia pertandingan yang sangat seru, pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Pian Bintang berada sebelah kiri, sedangkan BIKL berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai para pemirsa. Perlahan tapi pasti BIKL mencoba masuk ke daerah pertahanan Pian DC. Namun berhasil ditutup saja oleh si Pian DC dari Malang para pemirsa. Semakin seru saja pertandingan pada sore kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Pian DC kah atau BIKL kah? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. BIKL mencoba merangsak masuk, mencoba melakukan serangan balik ke posisi pertahanan Pian DC dari Malang para pemirsa. Namun berhasil ditutup kembali oleh si Pian DC dari Malang. Bisa kita lihat keduanya saling jual beli serangan. Sekarang perlahan Pian DC dari Malang mencoba melakukan serangan balik, ditahan dulu oleh si Pian para pemirsa. Untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Awas, hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Bisa kita lihat keduanya saling jual beli serangan, sama-sama berebut posisi bawah. BIKL mencoba merangsak masuk, sekarang berbalik Pian DC para pemirsa bersiap-siap untuk melakukan serangan, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Apa yang terjadi pemirsa? Sama-sama
dijepret saja oleh Pian DC. BIKL pun terpelanting ke Laut Kidul dan pertandingan dimenangkan Pian DC Malang. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Oki dari tim Merpati Pasuruan melawan Macan KL dari Pasuruan. Macan berada sebelah kanan sedangkan si Oki berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Bisa kita lihat keduanya saling jual beli serangan, sama-sama berebut posisi bawah. Oki dari tim Merpati mencoba masuk, sekarang berbalik Macan KL mencoba merangsek masuk, mencoba melakukan serangan si Macan dari posisi bawah, namun berhasil ditutup saja oleh si Oki Merpati. Para pemirsa, pertandingan semakin sore semakin seru saja pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Macan mencoba masuk, mencoba menyerang dari posisi bawah semakin dalam. Semakin cepat Macan masuk ke daerah pertahanan si Oki Merpati. Para pemirsa, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rupa-rupanya Macan sudah terbentur dan terpelanting ke Laut Kidul. Dan pertandingan dimenangkan Oki Merpati Pasuruan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Josbus dari tim Singo Barong Pasuruan melawan Enyik NSTD. Sama-sama dari Pasuruan. Enyik berada sebelah kanan sedangkan si Josbus berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup panjang. Kita kembali lagi ke pertandingan. Masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Bisa kita lihat untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Awas hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut perlahan tapi pasti. Josbus dari tim Singo Barong mencoba merangsak masuk ke daerah pertahanan si Enyik NSTD, namun si Enyik NSTD tidak tinggal diam para pemirsa. Berusaha melakukan serangan balik, berusaha menutup dari posisi atas, namun Josbus Singo Barong masih belum menyerah, masih penasaran, masih mencoba masuk ke daerah pertahanan Enyik NSTD. Para pemirsa, si Josbus. Pertandingan masih berlanjut, semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Masih berputar-putar saja layangan keduanya, masih melenggak-lenggok di udara layangan keduanya para pemirsa. Enyik NSTD berusaha untuk masuk kembali lagi, sementara si Josbus berusaha untuk masuk dari posisi bawah. Dengan cepat Josbus masuk dari posisi bawah, semakin dalam Josbus berada di posisi bawah, sedangkan Enyik NSTD masih membayang-bayangi dan mencoba menyerang dari posisi atas. Apa yang terjadi para pemirsa? Saling menyilang. Josbus berada di posisi bawah, sedangkan si Enyik NSTD berada di posisi atas. Apa yang terjadi? Masih belum kena, pertandingan masih berlanjut. Enyik NSTD menyerang dari posisi atas. Apa yang terjadi? Kita lihat saja para pemirsa. Kita lihat saja para pemirsa. Dicol sentek saja oleh si Enyik. Josbus pun terpelanting ke Laut Kidul dan pertandingan dimenangkan Enyik NSTD Pasuruan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Gojreng dari Pasuruan melawan Pian DC dari Malang. Pian DC berada sebelah kanan sedangkan si Gojreng berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Pian DC atau si Gojreng? Kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Perlahan tapi pasti si Pian DC mencoba masuk. Apa yang terjadi? Benang masih nempel, dijepret saja oleh Pian DC, namun masih belum putus. Pertandingan masih berlanjut. Rupa-rupanya Pian DC berada di posisi bawah, sedangkan Gojreng berada di posisi atas. Dikejar terus dengan cepat, kecepatan penuh oleh Pian DC. Apa yang terjadi? Dipolos saja oleh Pian DC. Gojreng pun terpelanting ke Laut Kidul dan pertandingan dimenangkan Pian DC dari Malang.
Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Yeni Satu Langit dari Purwosari Pasuruan melawan As'ad dari tim Pangeran Probolinggo. As'ad berada sebelah kiri, sedangkan si Yeni berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup pendek. Kita kembali lagi ke pertandingan. Semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Yenika atau si As'adkah? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Awas hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut, bisa kita lihat keduanya saling jual beli serangan, sama-sama berebut posisi bawah. As'ad dari tim Pangeran Probolinggo mencoba merangsak masuk, mencoba melakukan serangan dari posisi bawah, namun berhasil ditutup saja oleh si Yeni Satu Langit. Apa yang terjadi? Benang nempel. Apa yang terjadi para pemirsa? Rupa-rupanya si As'ad terpelanting ke Laut Kidul dan pertandingan dimenangkan Yeni Satu Langit Purwosari Pasuruan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Masrib dari tim Singobarong Pasuruan melawan Yeni Satu Langit dari Purwosari. Sama-sama dari Pasuruan. Yeni berada sebelah kanan, sedangkan si Masrib berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Dengan cepat Masrib mencoba masuk. Kembali lagi berhasil ditutup saja oleh si Yeni Satu Langit. Para pemirsa, pertandingan yang sangat seru pada sore kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Yenika atau si Masribkah? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Masih melenggak-lenggok di udara para pemirsa. Masrib dari tim Singobarong Pasuruan mencoba melakukan serangan, ditahan dulu oleh si Masrib, berhasil ditutup kembali oleh si Yeni Satu Langit. Para pemirsa, Yeni Satu Langit berusaha untuk melakukan serangan balik, perlahan tapi pasti si Yeni Satu Langit dari Pasuruan para pemirsa mencoba melakukan serangan balik, masih berputar-putar, saling berhati-hati. Bisa kita lihat untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Pertandingan masih berlanjut. Yeni Satu Langit berusaha untuk masuk, namun berhasil ditutup kembali oleh si Masrib Singobarong para pemirsa. Yeni dengan cepat masuk, dijagrak saja oleh Yeni, benang masih nempel. Apa yang terjadi? Dijagrak terus oleh si Yeni Satu Langit para pemirsa, benang masih nempel, dan ternyata Masrib sudah terpelanting ke Laut Kidul dan pertandingan dimenangkan Yeni Satu Langit Purwosari Pasuruan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Jel dari tim Perkasa Surabaya melawan Fikri dari tim Artagalas Pasuruan. Fikri berada sebelah kanan, sedangkan si Jel berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, rupa-rupanya keduanya sama-sama berebut posisi bawah. Bisa kita lihat keduanya saling jual beli serangan, perlahan tapi pasti. Fikri dari tim Artagalas Pasuruan mencoba merangsek masuk. Oke, benang nempel. Apa yang terjadi? Dan ternyata Jel sudah terbentur dan terpelanting ke Laut Kidul, dan pertandingan dimenangkan Fikri Artagalas Pasuruan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Kiki dari Pekalongan melawan Ropik dari tim Perkasa Surabaya. Ropik berada sebelah kiri, sedangkan si Kiki berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup pendek. Kita kembali lagi ke pertandingan, masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Perlahan Kiki dari Pekalongan mencoba merangsak masuk, mencoba mengobrak-abrik ke daerah pertahanan si Ropik dari Perkasa Surabaya para pemirsa, namun berhasil ditutup saja oleh si Ropik dari tim Perkasa Surabaya. Semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Kikika atau si Ropika? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Bisa kita lihat untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Awas hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut.
Masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Kiki mencoba masuk dari bawah, apa yang terjadi? Jepret saja oleh Kiki, namun masih belum kena para pemirsa. Semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Kiki masih belum menyerah, mencoba menyerang dari posisi bawah. Kiki mencoba mengobrak-abrik ke daerah pertahanan si Ropik dari tim Perkasa Surabaya, namun si Ropik tidak tinggal diam para pemirsa. Berusaha untuk melakukan serangan balik, Ropik melakukan serangan balik dari posisi bawah. Apa yang terjadi? Dengan cepat Ropik masuk ke daerah pertahanan si Kiki dari Pekalongan. Ropik masuk dari bawah, apa yang terjadi para pemirsa? Oh, dan ternyata berhasil ditutup kembali oleh si Kiki Pekalongan para pemirsa. Semakin sore, semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Kiki kah atau si Ropeka? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Masih berputar-putar saja layangan keduanya. Ropik mencoba masuk ke daerah pertahanan si Kiki dari Pekalongan, namun Kiki tidak tinggal diam, mencoba masuk dengan cepat. Kiki masuk, oh ditahan dulu oleh si Kiki, berhasil ditutup kembali oleh si Ropik dari tim Perkasa Surabaya. Masih berputar-putar para pemirsa, saling berebut posisi bawah. Awas hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut, masih melenggak-lenggok layangan keduanya di udara para pemirsa. Ropik dari tim Perkasa Surabaya. Oh, itulah jepretan yang sangat keras oleh si Kiki. Ropik pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Kiki Pekalongan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Pian DC dari Malang melawan Dwi dari tim Satu Langit Purwosari Pasuruan. Dwi berada sebelah kanan, sedangkan si Pian berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, inilah dia pertandingan yang sangat seru antara si Pian DC dari Malang melawan Dwi Satu Langit dari Pasuruan. Oke, Dwi perlahan mencoba masuk, mencoba menyerang dengan cepat. Dwi masuk dari bawah, apa yang terjadi? Dwi masih berada di posisi bawah, apa yang terjadi? Dwi masuk dari bawah. Oh, apa yang terjadi para pemirsa? Dipolos saja oleh si Dwi. Pian DC pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Dwi Satu Langit Purwosari Pasuruan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Valeri dari Pasuruan melawan Dwi dari tim Satu Langit Purwosari. Sama-sama dari Pasuruan. Dwi berada sebelah kanan, sedangkan si Valeri berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Valerika atau si Dwika? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Oke, Dwi berada di posisi bawah dengan cepat, semakin dalam. Dwi masuk dari bawah, apa yang terjadi? Dwi semakin dalam para pemirsa, masuk ke daerah pertahanan si Valeri. Valeri berusaha menutup dari posisi atas, apa yang terjadi? Bisa kita lihat Dwi masuk dari bawah, apa yang terjadi? Oh, dipolos saja oleh si Dwi. Valeri pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Dwi Satu Langit Purwosari Pasuruan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Hendrik dari tim DJN Batu melawan Alex dari tim Buana Marmer Jepara. Alex berada sebelah kanan, sedangkan Hendrik berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup pendek. Kita kembali lagi ke pertandingan. Si Alex dari tim Buana Marmer Jepara mencoba masuk, mencoba mengancam ke daerah pertahanan si Hendrik dari tim DJN Batu. Para pemirsa, apa yang terjadi? Ditahan dulu oleh Alex. Oh, apa yang terjadi para pemirsa? Rupa-rupanya si Alex sudah terbentur dan terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Hendrik dari tim DJN Batu.
Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Kacer dari tim DC Malang melawan Irul dari tim Jasuke Pasuruan. Irul berada sebelah kanan, sedangkan si Kacer berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, bisa kita lihat keduanya saling berebut posisi bawah, masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Awas, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut. Kacer dari tim DC Malang perlahan mencoba merangsek masuk, namun Irul dari tim Jasuke Pasuruan tidak tinggal diam para pemirsa. Bisa kita lihat layangan keduanya masih melenggak-lenggok di udara para pemirsa. Kacer dari tim DC Malang mencoba merangsek masuk, mencoba melakukan serangan ke daerah pertahanan si Irul dari tim Jasuke Pasuruan. Bisa kita lihat untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan para pemirsa. Kacer DC dari Malang mencoba merangsek masuk ke daerah pertahanan si Irul dari tim Jasuke Pasuruan. Namun Kacer, bisa kita lihat para pemirsa, masih penasaran, masih belum menyerah. Kacer masuk ke daerah pertahanan si Irul Jasuke dari Pasuruan. Apa yang terjadi? Menempel, diseret saja oleh si Irul. Kacer pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Irul Jasuke Pasuruan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Hendrik dari tim DJN Batu melawan Pak Hamid dari Probolinggo. Pak Hamid berada sebelah kanan, sedangkan Hendrik berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, inilah dia pertandingan yang sangat seru. Benang nempel, apa yang terjadi? Oh, apa yang terjadi? Benang masih nempel. Masih belum para pemirsa, benang masih nempel. Oh, apa yang terjadi para pemirsa? Rupa-rupanya Pak Hamid sudah terbentur dan terpelanting ke laut kidul, dan pertandingan dimenangkan Hendrik DJN dari Batu. Ketemu KB. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Valeri dari Pasuruan melawan Brodin dari tim NSTD. Sama-sama dari Pasuruan. Brodin berada sebelah kanan, sedangkan si Valeri berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, rupa-rupanya keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup panjang. Kita kembali lagi ke pertandingan, masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Perlahan Brodin dari tim NSTD Pasuruan mencoba merangsek masuk ke daerah pertahanan si Valeri, namun Valeri tidak tinggal diam para pemirsa, mencoba melakukan serangan balik. Bisa kita lihat untuk kondisi angin sekarang semakin kencang mengarah ke sebelah selatan. Awas, hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut. Brodin mencoba masuk. Oh, Valeri sekarang berbalik masuk para pemirsa. Apa yang terjadi? Oh, rupa-rupanya Valeri berada di posisi atas, sedangkan si Brodin dari tim NSTD berada di posisi bawah para pemirsa. Saling menyilang para pemirsa. Brodin dengan cepat masuk ke daerah pertahanan Valeri dari posisi bawah. Semakin dalam, semakin cepat Brodin masuk dari posisi bawah. Apa yang terjadi? Dan ternyata Valeri sudah terbentur dan terpelanting ke laut kidul, dan pertandingan dimenangkan Brodin dari tim NSTD Pasuruan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Ateng Hiu Langit dari Pasuruan melawan Yeni Satu Langit Purwosari. Sama-sama dari Pasuruan. Yeni berada sebelah kanan, sedangkan si Ateng berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, inilah dia pertandingan yang sangat seru, pertandingan yang sangat dinanti-nanti, di mana keduanya sama-sama mempunyai skill dan teknik yang luar biasa. Masih berputar-putar, saling berhati-hati. Awas, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut. Semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Ateng Hiu Langit dari Pasuruan mencoba merangsek masuk ke daerah pertahanan si Yeni Satu Langit para pemirsa. Namun Yeni Satu Langit tidak tinggal diam para pemirsa.
bersiap-siap untuk melakukan serangan balik, mencoba mengancam dari posisi bawah, namun berhasil ditutup kembali oleh si Ateng Hiu Langit para pemirsa. Ateng Hiu Langit sekarang berbalik, mencoba mengancam ke daerah pertahanan si Yeni Satu Langit. Bisa kita lihat para pemirsa, keduanya saling jual beli serangan, sama-sama berebut posisi bawah, masih berputar-putar, masih melenggak-lenggok di udara layangan keduanya para pemirsa. Yeni Satu Langit berusaha untuk masuk, ditahan dulu oleh si Yeni Satu Langit para pemirsa. Masih dibayang-bayangi oleh si Ateng dari posisi atas, masih berputar-putar saja layangan keduanya. Apa yang terjadi para pemirsa? Oh, ternyata masih belum kena pertandingan, masih berlanjut. Semakin seru saja para pemirsa. Yeni mencoba masuk, oke, dijagrak saja oleh si Yeni Satu Langit, benang nempel, dan ternyata Ateng sudah terpelanting ke laut kidul, dan pertandingan dimenangkan Yeni Satu Langit Purwosari Pasuruan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Pian DC dari Malang melawan Enyik NSTD dari Pasuruan. Enyik berada sebelah kanan, sedangkan Pian DC berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, inilah dia pertandingan yang sangat seru, pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu, di mana kedua player ini mempunyai skill dan teknik yang luar biasa. Bisa kita lihat keduanya sama-sama menggunakan benang yang cukup panjang. Kita kembali lagi ke pertandingan para pemirsa. Awas, hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut. Pian DC mencoba merangsak masuk, mencoba mengancam ke daerah pertahanan si Enyik NSTD. Pian DC perlahan tapi pasti mencoba mengancam kembali dari posisi bawah para pemirsa, namun berhasil ditutup saja oleh si Enyik NSTD. Pertandingan semakin sore semakin seru saja pada kali ini para pemirsa. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Enyika atau si Pianka? Kita sama-sama belum tahu, maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Pian DC mencoba masuk ke daerah pertahanan si Enyik NSTD dari posisi bawah, semakin dalam. Pian DC masuk dari posisi bawah para pemirsa. Sangat kuat Pian DC masuk dari posisi bawah. Apa yang terjadi? Pian DC masih berada di posisi bawah. Apa yang terjadi para pemirsa? Dipolos saja oleh Pian DC. Enyik pun terpelanting ke laut kidul, dan pertandingan dimenangkan Pian DC dari Malang. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Pian DC Malang melawan Brodin NSTD Pasuruan. Brodin berada sebelah kanan, sedangkan si Pian berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai para pemirsa. Semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Pian DC dari Malang mencoba masuk ke daerah pertahanan si Brodin dari Pasuruan. Para pemirsa masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Pian DC mencoba masuk, kembali lagi sekarang berbalik. Brodin dari tim NSTD mencoba merangsak masuk, mencoba melakukan serangan, ditahan dulu oleh si Brodin NSTD para pemirsa. Awas, hati-hati, layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut. Oke, dengan cepat Pian DC masuk ke daerah pertahanan si Brodin NSTD Pasuruan para pemirsa. Pian DC masuk dari bawah. Apa yang terjadi? Benang nempel. Apa yang terjadi? Oh, benang nempel. Oh, itulah dia jepretan yang beruntun oleh si Pian DC. Brodin pun terpelanting ke laut kidul, dan pertandingan dimenangkan Pian DC Malang. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Fikri Artagalas dari Pasuruan melawan Yeni Satu Langit, sama-sama dari Pasuruan. Yeni berada sebelah kiri, sedangkan si Fikri berada sebelah kanan. Pertandingan sudah dimulai para pemirsa. Inilah dia pertandingan yang sangat seru antara si Fikri Artagalas melawan Yeni Satu Langit.
sama-sama dari Pasuruan. Bisa kita lihat keduanya saling jual beli serangan, masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Awas layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut. Semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Fikri Artagalas bersiap-siap untuk melakukan serangan ke daerah pertahanan si Yeni Satu Langit. Namun Yeni Satu Langit, oke, benang nempel. Apa yang terjadi para pemirsa? Benang masih nempel. Apa yang terjadi? Oh, dan rupa-rupanya layangan Yeni Satu Langit sudah jatuh ke tanah terlebih dahulu. Maka pertandingan dimenangkan Fikri Artagalas Pasuruan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Taci dari Pekalongan melawan Irul dari tim Jasuke Pasuruan. Irul berada sebelah kanan, sedangkan si Taci berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, inilah pertandingan yang sangat dinanti-nanti antara si Taci dari Pekalongan melawan Irul dari Pasuruan. Bisa kita lihat keduanya saling jual beli serangan perlahan. Taci dari Pekalongan mencoba merangsak masuk ke daerah pertahanan si Irul Jasuke dari Pasuruan. Namun Irul tidak tinggal diam para pemirsa, mencoba melakukan serangan balik si Irul. Oh, kembali lagi berhasil tutup saja oleh Taci dengan cepat. Taci masuk dari posisi bawah, semakin dalam. Taci masuk dari bawah. Apa yang terjadi? Oh, dijepret saja oleh si Taci. Irul pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Taci dari Pekalongan. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Pian DC dari Malang melawan Fikri Artagalas dari Pasuruan. Fikri berada sebelah kanan, sedangkan Pian DC berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Baik para pemirsa, inilah pertandingan cari poin antara Fikri Artagalas dari Pasuruan melawan Pian DC dari Malang. Bisa kita lihat para pemirsa, keduanya sama-sama berebut posisi bawah. Semakin sore semakin seru saja pertandingan pada kali ini. Siapakah nanti yang keluar sebagai pemenang, si Fikri Artagalas atau Pian DC? Kita sama-sama belum tahu. Maka dari itu kita simak dan saksikan saja para pemirsa. Masih berputar-putar, saling berhati-hati, masih mencari celah, mencari peluang. Awas layangan sobek dan jatuh ke tanah, langsung didiskualifikasi. Pertandingan masih berlanjut. Bisa kita lihat para pemirsa, kedua layangan tersebut masih melenggak-lenggok di udara. Pian DC mencoba masuk ke daerah pertahanan Fikri Artagalas, namun Fikri Artagalas tidak tinggal diam para pemirsa, mencoba masuk. Kembali lagi si Fikri Artagalas. Oh, dengan cepat Pian DC masuk ke daerah pertahanan si Fikri Artagalas. Apa yang terjadi? Oh, dijepret saja oleh Pian DC. Fikri pun terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Pian DC dari Malang. Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Taci dari Pekalongan melawan Pian DC dari Malang. Pian DC berada sebelah kiri, sedangkan si Taci berada sebelah kanan cari poin. Oke, Taci dari Pekalongan dengan cepat merangsak masuk ke daerah pertahanan Pian DC. Apa yang terjadi para pemirsa? Benang nempel. Apa yang terjadi? Benang masih nempel. Oh, apa yang terjadi para pemirsa? Rupa-rupanya Taci dari Pekalongan sudah terbentur dan terpelanting ke laut kidul dan pertandingan dimenangkan Pian DC. Maka dengan ini Pian DC dipastikan juara satu lomba NSTDX Independent Cup 2024 Pasuruan. Selamat buat Pian DC dari Malang. Menjauh.
Oke para pemirsa, sekarang kita saksikan pertandingan antara Taci dari Pekalongan melawan Fikri Artagalas dari Pasuruan. Fikri berada sebelah kanan, sedangkan si Taci berada sebelah kiri. Pertandingan sudah dimulai. Inilah dia para pemirsa, pertandingan memperebutkan juara 2 dan 3 antara Taci dari Pekalongan melawan Fikri Artagalas dari Pasuruan. Oke, dengan cepat Fikri masuk dari bawah, dijagrak saja oleh Fikri. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya Taci sudah terpelanting ke Laut Kidul dan pertandingan dimenangkan Fikri Artagalas. Fikri Artagalas dipastikan juara 2, sedangkan Taci dari Pekalongan dipastikan juara 3. Selamat buat para pemenang. Kaget nang